Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhtahrom MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Hadonah. Di sini kami kelompok 9 akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Hak dan Kewajiban Orang Tua, yang beranggotakan saya Maulana Pangestu dengan NIM 222202100063 dan teman saya Nur Haliza dengan NIM 222202100046. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Hak dan kewajiban orang tua. A. Kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, yang menjelaskan mengenai hak anaknya. Seperti dalam hadis di bawah ini, artinya kewajiban orang tua terhadap anak adalah membaguskan namanya dan akhlak atau sopan santun, mengajarkan tulis-menulis, memberi makan dengan makanan yang baik, dan menikahkannya bila cukup umur. Hadis riwayat Hakim. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hadis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memberi nama yang baik untuk anaknya. Hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. 2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik. Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya mulai dari pendidikan rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengajarkan keahlian dan ketangkasan, seperti keahlian membaca dan menulis. Dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing, dan lain-lain. 4. Menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik. Anak yang tinggal dan anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya secara baik akan menjadi anak-anak yang baik, begitupun juga sebaliknya. 5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur. Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya secara khusus, dan pemerintah secara umum. Bila kita lihat dalam Quran surat An-Nur ayat 32, kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu 1. Hak nasab. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya. Dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Kedua, hak radla adalah hak anak menyusui. Ketiga, hak hadona, yaitu tugas menjaga. Keempat, hak walaya. Di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadona sampai dewasa dan berakal. Akan membacakan materi selanjutnya. B. Hak orang tua terhadap anaknya. Hak orang tua atas anaknya antara lain hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah dengan yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik pada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Selain itu, memang benar bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tuanya dan selalu menghormatinya. Namun, menghormati dan berbakti di sini bukan berarti selalu mematuhi perintah orang tua. Apabila anak tersebut sudah menikah, jadi selama perintah kedua orang tua tidak mengandung kezaliman, maka anak harus menaatinya, karena ridha orang tua adalah pintu menuju surga. Ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Seorang anak laki-laki, baik ia belum menikah ataupun sudah menikah, yang wajib ia utamakan adalah orang tuanya.
terutama ibunya. Namun berbeda halnya jika anak perempuan sudah menikah dan menjadi seorang istri. Ia harus mengutamakan suaminya daripada kedua orang tuanya. Kewajiban taat dan patuh itu lebih didahulukan untuk suaminya, baru orang tuanya. Kaitan dengan kewajiban anak, maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Orang tua mempunyai hak mengkoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anaknya, dan sebaliknya, anak wajib mematuhi perintah orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua. Tentunya kewajiban anak itu sendiri sebenarnya tidak hilang ketika anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah, karena ketika anak sudah berkeluarga, mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.